Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Magustiningsih, mahasiswa PPG Prajabatan Program Studi PGSD Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik 5 aksi nyata pengembangan kecakapan literasi diri mata kuliah literasi dasar. Nah, pada topik ini, ada 2 aktivitas yang akan saya bahas pada aksi nyata, yaitu 1. Refleksi pembelajaran terkait pengembangan kecakapan literasi diri, dan 2. Digital storytelling terhadap proses pembelajaran literasi selama ini atau selama mengikuti kuliah literasi dasar. Pada aktivitas yang pertama, yaitu refleksi, ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Yang kedua, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Dan pada aktivitas kedua, ada digital storytelling, di mana terdapat 2 pertanyaan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengalaman Anda terhadap proses belajar literasi Anda selama ini. Anda boleh memilih cerita mengharukan atau membahagiakan sesuai dengan pengalaman Anda. Kedua, mengungkapkan harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Baik, kita masuk pada aktivitas pertama, yaitu refleksi. Pada pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Nah, setelah mempelajari konsep pengembangan kecakapan literasi diri, saya mendapatkan 2 hal penting, yaitu guru sebagai profesional dan pengembangan kecakapan literasi. Di sini, guru adalah profesional pengembangan literasi diri yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional diri secara berkelanjutan melalui kegiatan membaca, menulis, melakukan penelitian baik secara mandiri maupun kolaboratif. Dan yang kedua, pengembangan kecakapan literasi. Dalam rangka pengembangan literasi diri, guru harus mampu memahami istilah 5T plus 1A, yaitu time, task, text, talk, teaching strategy, and assessment. Nah, kita masuk pada pertanyaan kedua. Setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, karena dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan, membuat otak bekerja lebih optimal, serta mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Dan pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, hal yang ingin saya lakukan adalah kunjungan perpustakaan, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pelajaran, membentuk kelompok belajar dalam kelas, dan membuat program literasi seperti pohon literasi, coding kelas, sudut baca, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada digital storytelling. Yang pertama, pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi selama ini. Selama mempelajari mata kuliah literasi ini, saya merasa senang karena telah belajar banyak hal yang sebelumnya belum saya ketahui terkait literasi. Saya juga telah memiliki banyak pengetahuan baru tentang literasi dasar sampai pengembangan kecakapan literasi diri, sehingga saya mempunyai konsep baru untuk diaplikasikan di sekolah. Nah, pengalaman saya ketika melaksanakan PPL 1 di SDN Keranjang 1, di sana kegiatan literasi mulai digerakkan, sehingga antusias peserta didik masih kurang dan masih perlu untuk diberikan motivasi yang lebih. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat saya untuk mengajak peserta didik melaksanakan kegiatan literasi tersebut. Salah satunya yaitu membiasakan membaca selama 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Dengan salah satu kebiasaan tersebut akan meningkatkan minat baca peserta didik. Pertanyaan yang kedua pada digital storytelling yaitu mengungkapkan harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi
berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Nah, dengan memperhatikan keenam aspek tadi, yaitu 5T plus 1A, maka harapan saya adalah pembelajaran literasi bukan saja efektif, namun juga seimbang. Contoh kegiatannya yaitu seperti kunjungan perpustakaan, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran, membentuk kelompok belajar dalam kelas, membuat program literasi seperti pohon literasi, maning kelas, dan sudut baca. Nah, berikut tadi adalah pembahasan dari